tadi. Mana uji waktu masa depan anakku yang tadi. Gitu. Bayi perempuan berusia 8 bulan di Palembang berinisial AR mengalami nasib malang. Jari kelingking bayi itu terputus karena terkena gunting perawat saat akan diganti infus. Atas insiden ini, ayah dari bayi itu, Suparman 38 tahun, melapor ke Polrestabes Palembang. Suparman mengatakan bahwa insiden itu terjadi saat anaknya mengalami demam dan dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang oleh istrinya bernama Sri. Setelah dirawat hampir 3 hari di rumah sakit tersebut, infus yang dipakai di lengan kanan anaknya tersumbat dan memanggil perawat. Saat menanganinya, perawat itu terlihat kesusahan membuka perban infus hingga menggunakan gunting besar. Namun naasnya jari kelingking AR ikut tergunting hingga putus. Atas laporan yang dilayangkan Suparman pada Sabtu 4 Februari, pihak Piket Reskrim dan Piket SPKT Polrestabes Palembang langsung menerimanya. Sementara itu, Humas Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Hajah Eka Tanzilawati membenarkan adanya kejadian tersebut. Dikatakan Eka, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah juga sudah mengobati korban dan bertanggung jawab atas insiden ini. Pihak rumah sakit langsung menindaklanjuti dengan melakukan operasi terhadap jari yang terputus. Lama waktu operasi sekitar 1,5 jam. Selain itu, pihak rumah sakit juga memberikan layanan pasien yang semula pasien umum kelas 3 karena kelalaian tersebut digunakan ruang VIP. Sementara Wakil Direktur SDM Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Muksin mengatakan perawat tersebut telah dinonaktifkan dari pekerjaannya. Perawat yang diketahui berinisial D itu merupakan perawat senior yang sudah bekerja selama 18 tahun. Pihak rumah sakit tanggung jawab. Kondisi anak kita seperti apa? Yang di foto tadi masih. Sekarang. Sudah lagi di situ. Tanggung jawabnya seperti apa rumah sakit, Pak? Tanggung jawabnya langsung operasi, langsung ke ruang VIP. Pindahnya. Langsung ditindak. Iya. Pak, itu berarti anak kita istri kita nggak ngelahirin di rumah sakit berarti kan? Enggak. Berarti demam dibawa ke rumah sakit ke RS Muhammadiyah, Pak, berarti Pak ya? Jadi kita minta sama rumah sakit itu apa, Pak? Kalau rumah sakit tadi minta tanggung jawab. Nah, kalau kami ini minta tanggung jawab yang sister tadi. Mana uji waktu masa depan anakku yang tadi. Gitu. Pak, itu Pak pas masuk ke rumah sakit normal semua jarinya, Pak? Normal semua. Pak, itu berarti sekarang pengobatan berarti disambung jarinya, Pak? Disambung sudah jarinya, Pak. Tapi kita masih tetap tak terima, Pak ya? Tunggu 3 hari katanya. 3 hari, Pak ya? Pak, siapa nama kita, Pak? Pak Suparman. Suparman. Warga mana? Pegawai apa, Pak? Pegawai di Pasar Buah. Anak kelima nih, kan? Iya. putus sedikit di jari kelingkingnya. Seorang bayi berusia 7 bulan di Palembang, Sumatera Selatan mengalami insiden jari kelingking terpotong saat menjalani perawatan di rumah sakit. Hal ini bermula ketika seorang perawat hendak mengganti selang infus. Atas insiden ini, bayi tersebut kemudian menjalani operasi penyambungan jari, sedangkan perawat dinonaktifkan. Kejadian naas ini menimpa bayi perempuan dari Suparman saat dirawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang pada Jumat 3 Februari. Diceritakan oleh Suparman, mulanya dirinya dan sang istri membawa sang anak yang demam ke rumah sakit tersebut. Menurut Suparman, peristiwa bermula ketika perawat hendak mengganti selang infus. Dirinya sudah meminta agar perawat tersebut melepas perban seperti biasa. Namun nampaknya perawat ingin cepat-cepat dengan menggunakan gunting. Nah, selain menggunting selang infus, perawat tersebut tak sengaja menggunting jari kelingking sebelah kiri milik anak Suparman. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Suparman ke Polrestabes Palembang atas dugaan kasus malapraktik. Peristiwa naas ini dibenarkan oleh Wakil Direktur SDM Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Muksin, dalam konferensi pers pada Sabtu 4 Februari. Menindaklanjuti kejadian ini, rumah sakit langsung melakukan operasi penyambungan jari pada bayi tersebut. Selain itu, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah juga memindahkan pasien dari kelas 3 ke ruangan VIP. Disebutkan, bayi malang itu dalam keadaan baik dan dalam pengawasan. Sementara perawat yang tak sengaja menggunting jari bayi dinonaktifkan. Dia mungkin kelalaian sehingga ketika dia melakukan tindakannya itu yang tidak disengaja ya,
tidak disengaja sehingga menyebabkan insiden guntingnya itu mengenai si bayi sehingga putus sedikit di jari kelingkingnya itu. Nah, dari pihak rumah sakit mendengar kejadian itu langsung melakukan tindakan operasi. Operasi itu kalau tidak salah memakan waktu lebih kurang 1,5 jam. Dan alhamdulillah operasi itu berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan. Dan selanjutnya dari pihak rumah sakit bertanggung jawab memberikan pelayanan prioritas kepada keluarga pasien yang awalnya dia tuh pasien umum kelas 3, karena ini bentuk tanggung jawab kami, kelalaian dari pegawai kami. Dari operasi itu langsung dipindahkan ke ruang VIP, dan itu diawasi 3 kali 24 jam oleh perawat kami agar kalau terjadi masalah di bayi itu langsung bisa dilaporkan dengan dengan dokter yang menangani operasi anak tersebut. Itu memang berita itu benar adanya. Kami bicara ini apa adanya. Kondisi bayi Pak, gimana Pak? Ya. Kondisi bayinya sekarang? Saya berapa kali melihat kondisi bayi itu dalam keadaan baik, sehat, memang dia masih dalam pengawasan, dan kami juga sarankan kepada keluarga itu agar itu ruangannya itu tidak terganggu anak itu, agar supaya jangan terlalu banyak pasien. Jadi anak itu istilahnya tidak terganggu. Di hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 ada salah satu perawat kami melakukan tindakan kepada seorang pasien anak bayi. Dia mungkin kelalaian sehingga ketika dia melakukan tindakannya itu yang tidak disengaja sehingga menyebabkan insiden guntingnya itu mengenai si bayi sehingga putus sedikit di jari kelingkingnya itu. Nah, dari pihak rumah sakit mendengar kejadian itu langsung melakukan tindakan operasi. Operasi itu kalau tidak salah memakan waktu lebih kurang 1,5 jam. Dan alhamdulillah operasi itu berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan. Dan selanjutnya dari pihak rumah sakit bertanggung jawab memberikan pelayanan prioritas kepada keluarga pasien yang awalnya dia tuh pasien umum kelas 3, karena ini bentuk tanggung jawab kami, kelalaian dari pegawai kami. Dari operasi itu langsung dipindahkan ke ruang VIP, dan itu diawasi 3 kali 24 jam oleh perawat kami agar kalau terjadi masalah di bayi itu langsung bisa dilaporkan dengan dengan dokter yang menangani operasi anak tersebut. Itu memang berita itu benar adanya. Kami bicara ini apa adanya. Kondisi bayi Pak? Ya. Saya berapa kali melihat kondisi bayi itu dalam keadaan baik, sehat, memang dia masih dalam pengawasan.
pengawasan, dan kami juga sarankan kepada keluarga itu agar itu ruangannya itu tidak terganggu anak itu, agar supaya jangan terlalu banyak pasien. Jadi anak itu istilahnya tidak terganggu. Masih dirawat. Terus bagaimana dengan perawat tersebut, bagaimana Pak? Apa sanksi apa yang diberikan dengan rumah sakit selalu melakukan tindakan perawat itu sekarang dinonaktifkan. Dinonaktifkan sambil menunggu proses lebih lanjut. Nanti setelah itu perawat tetap. Inisialnya Diana. sudah berapa? Sudah lah. Ya. Pak, berarti nanti kalau dari proses tersangka, bagaimana tindakan rumah sakit? Ya, kami berharap proses ini nanti bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Karena sekali lagi ini kaitannya kan bukan hal yang sesuatu yang disengaja. Ini kami anggap sebagai musibah bagi karyawan kami, sehingga itu kan menyebabkan ada kecelakaan kejadian. Oke, Mensasi TV, inilah Kami konfirmasi belum bisa terkait memberi jawaban dari operasi anak itu berumur butuh waktu 3 hari. 8 bulan yang jarinya putus lantaran dilepas infus oleh perawat RS Muhammadiyah Palembang dan pihak Sekarang ini kami melakukan RS Muhammadiyah bertanggung jawab atas peristiwa ini dan mengobati anak tersebut. Hingga saat ini anak tersebut masih dirawat di RS Muhammadiyah di ruangan VIP RS Muhammadiyah. Oke, Mensasi TV, nanti kita update lagi perkembangan terkait peristiwa ini, kejadian di Surang Ulu, Polsek Bang Musnah Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa kami menjawabnya itu. Nah, kalau dia berhasil tidak ada efeknya. Kalau dia berhasil tidak ada efeknya. Insya Allah, kami mohon doanya teman-teman sekalian, operasi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bener infus. Versi rumah sakit sendiri apa benar kronologi kejadiannya seperti yang disampaikan orang tua korban saat lapor? Ya, Begini, kami Pak. kan belum ketemu ya. Kemarin kan ada dari jam setengah 12 ya. Jam setengah 12 itu keluarga dari pasien ini kan pengen bertemu dengan perawat tersebut. Nah, karena kondisinya kurang kondusif ya, kami kan harus fokus ke operasi dulu. Dan keluarga pasien ini kan mau bertemu dengan pegawai kami. Kami saat itu belum kasih jawaban. Nah, setelah sholat Jumat, keluarganya ngotot juga mau ketemu dengan si perawat. Nah, permintaan itu kami respon. Kalau dia pengen bertemu nian, kami sanggupi, ya, kami sanggupi. Nah, sampai maghrib kami menunggu kesediaan dari keluarga pasien itu untuk bertemu dengan perawat kami itu belum bisa. Ya, saya bolak-balik itu ke ruangan VIP itu, pertama katanya lakinya tidak ada. Yang kedua, lakinya tidur. Sudah lakinya itu dia ngomong nunggu yainya. Nah, setelah itu ya katanya yainya nggak bisa hadir, jadi belum bisa bertemu. Nah, pasien itu perawat itu sampai maghrib menunggu untuk kami, dia minta maaf kepada ibu dari pasien itu. Pak, izin Pak, mungkin kayak gini Pak, yang ditanyakan wartawan tadi Pak, izin kronologis pengakuan perawat Pak, tentang terjadinya insiden itu Pak. Apa menerima info macet atau gimana Pak? Si perawat Diana sendiri Pak. Ini kalau kronologis itu bukan hak jawab saya. Saya ini kan SDM,
Kalau masalah medis, saya bukannya tidak mau ngasih jawaban, takut salah. Kalau salah kan dampaknya besar. Jadi mohon maaf, bukannya tidak mau ngasih, itu bukan wewenang saya untuk menjawab. Komisi Sipo untuk kronologisnya masih ini. Nanti aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita konfirmasi dari pihak RS Muhammadiyah terkait balita umur 8 bulan AR yang tengah dirawat di RS Muhammadiyah mengalami jari kelingking jari kelingkingnya putus gara-gara saat perawat melepas input. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak rumah sakit tanggung jawab. Kondisi anak kita seperti apa, Pak? Yang di foto tadi masih Sekarang. Sudah lagi di situ. Tanggung jawabnya seperti apa rumah sakit, Pak? tanggung jawabnya langsung operasi langsung ke ruang VIP. Pindahnya. Langsung ditindak. Iya. Pak, itu berarti anak kita istri kita nggak ngelahirin di rumah sakit berarti kan? Enggak. Berarti demam dibawa ke rumah sakit Iya. ke RS Muhammadiyah, Pak, Iya. berarti Pak ya? Jadi kita minta sama pihak rumah sakit itu apa, Pak? Kalau rumah sakit tadi minta tanggung jawab. Nah, kalau kami ini minta tanggung jawab yang suster tadi. Mana uji waktu masa depan anakku yang tadi. Gitu. Pak, itu Pak pas masuk ke rumah sakit normal semua jarinya, Pak? Normal semua. Normal. Pak, itu berarti sekarang pengobatan berarti disambung jarinya, Pak? Sambung sudah jarinya, Pak. Tapi kita masih tetap tak terima, Pak ya? Tunggu 3 hari katanya. 3 hari, Pak ya? Pak, siapa nama kita, Pak? Pak Suparman. Suparman. Warga mana? Gawe apa, Pak? Gawe di Pasar Buah. Anak kelima nih, Kak? Iya. Oke, inilah bapak korban Suparman yang mengobati anaknya di rumah sakit Muhammadiyah Palembang dan mengalami jari putus kelingking akibat seorang perawat saat suster membenahi infusnya gara-gara lepas dan akhirnya menggunakan gunting mengenai jari anak Bapak Suparman, dan karena tidak terima Pak Suparman pun melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang. Agak mendingan pindah perawat ke habis itu langsung operasi pindah ke perawat VIP. Tapi rumah sakit yang sama. Ya. Pak, kejadian ini udah berapa hari, Pak? Baru kita lapor ke Pak? Jumat kemarin, Pak ya? Lapor. Pak, dengan adanya ngelapor di sini apa dia harapannya, Pak, kepada pihak kepolisian, Pak? Ya, harapannya kami ini untuk masa depan anak kami itu. Iya, Kan cacat. Nah, minta pertanggungjawabannya bagaimana itu. Berarti dalam keadaan pas berobat di rumah sakit Muhammadiyah, kondisi anak kita sehat ya? Ya, sehat. Mau video sama Sri Wahyuni. Ya. Anak keberapa nih, Pak? Anak kelima. Anak kelima, kan? Cowok cewek, Pak? Cewek. Ya? Siapa namanya, Pak? Airska Arumi. Pak, Jadi yang salah tuh memang suster ya? Iya, suster yang gagal. Iya, Pak. Ayo, Pak. Oke, Mr. Sipo, itulah keterangan dari Suparman, bapak dari anak berumur 8 bulan yang berobat di RS Muhammadiyah mengalami jari putus saat dilepaskan infus oleh seorang perawat. Oke, Mr. Sipo, oke, kita lanjut lagi update kegiatan perkembangan terkini terkait kejadian dan hasil tangkapan ungkapan kasus jajaran Reskrim Polrestabes Palembang mulai dari Polsek dan Surang Udus Pemilir. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibu Sri Wahyuni dari Palembang menghubungi Hotman Paris atas kejadian jari kelingking bayinya, bayi perempuannya sebelah kiri putus diduga karena ulah seorang perawat.
Proses hukum, Hotman Paris turun tangan heboh kasus jari bayi terpotong di Rumah Sakit Palembang. Pengacara kondang Hotman Paris turun tangan dalam kasus jari bayi 7 bulan tergunting di Rumah Sakit Palembang. Hal ini diungkap Hotman Paris dalam unggahan akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Senin 6 Februari 2023. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu tengah heboh dengan perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang yang tergunting tangan seorang bayi 7 bulan. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengunggah isi percakapan dengan salah satu korban bayi 7 bulan yang jari tangannya terpotong oleh perawat. Dalam isi percakapan, korban meminta bantuan sang pengacara untuk menangani kasus ini dan mencari keadilan. Saya keluarga si bayi korban yang jari kelingkingnya putus oleh perawat. Saya mohon bantuannya untuk menghubungkan agar Bapak Hotman Paris bisa membantu adik sepupu saya biar ada keadilan di sini. Tulis keluarga korban dalam sebuah pesan Instagram yang diunggah Hotman Paris. Hotman lantas menjawab dalam sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa dirinya siap bertemu dan membantu keluarga bayi tersebut. Hotman 911 siap ketemu keluarga bayi ini, tulis Hotman. Tak hanya itu, dalam unggahan sebelumnya, Hotman juga siap menangani kasus ini ke proses hukum. Diberitakan sebelumnya, seorang ayah melaporkan dugaan malpraktik keperawatan di Palembang ke polisi jari anaknya seorang bayi 7 bulan terpotong gunting saat ganti selang infus. Ya, harapannya kami ini untuk masa depan anak kami itu kan cacat. Nah, minta pertanggungjawabannya bagaimana itu. Nasib malang dialami bayi perempuan tersebut terjadi pada Jumat 3 Februari 2023. Tidak terima atas kejadian tersebut, Suparman, orang tua bayi melaporkan kasus malpraktik keperawatan ke Polrestabes Palembang. Kepada polisi, Suparman menuturkan dirinya bersama sang istri, Sri Wahyuni, membawa anaknya berobat ke salah satu rumah sakit swasta di Palembang. Bukannya sembuh, sang anak yang masih berusia 7 bulan, jarinya malah terputus akibat tak sengaja dipotong oleh perawat di rumah sakit. Warga Jakabareng ini melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polrestabes Palembang Sabtu 4 Februari 2023. Suparman mengatakan kejadian naas yang menimpa anaknya itu terjadi pada hari Jumat 3 Februari 2023. Lanjut Suparman, kala itu si perawat hendak mengganti infus anaknya yang sedang dirawat karena tersumbat. Suparman mengungkapkan untuk melepas perbannya saja seperti biasa. Namun karena si perawat mau cepat-cepat memotong selang infus pakai gunting, malah jari kelingking sebelah kiri anaknya yang terpotong. Suparman mengatakan anak kelimanya yang baru berusia 7 bulan itu diketahui hanya sakit demam dan sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Kini bayi perempuannya sudah difasilitasi kemudian dipindahkan di ruang VIP untuk dioperasi agar luka yang dialami tidak semakin jadi. Terungkap sosok perawat yang mengakibatkan jari bayi 7 bulan terpotong dengan gunting saat mengganti selang infus. Oknum perawat berinisial D itu nyatanya termasuk senior sebab telah menjalankan profesinya selama 18 tahun. Hal ini diungkap Wakil Direktur SDM Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Muksin, saat diwawancarai pada Sabtu 5 Februari 2023. Perawat D kini menanggung sanksi atas kesalahan fatal yang dilakukannya. Manajemen Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan D. Pihak rumah sakit juga tidak membantah hal itu terjadi karena kelalaian dari si perawat. Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang siap mendampingi keluarga korban dan memberikan keterangan ke kepolisian jika nanti dipanggil. Saat ini bayi perempuan inisial AA itu masih dalam pengawasan usai menjalani operasi untuk menyambungkan kembali jari kelingking kiri yang terputus. Pihak rumah sakit menunggu 3 hari ke depan untuk memastikan hasil operasi. Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang memberikan penjelasan terkait kasus jari bayi 7 bulan terpotong saat mengganti selang infus di Palembang. Manajemen Rumah Sakit Muhammadiyah mengungkapkan, memang benar ada insiden pasien seorang bayi yang terpotong saat ganti selang infus di rumah sakit swasta milik Muhammadiyah tersebut. Langkah Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang saat ini adalah langsung bertanggung jawab dan menindaklanjuti melakukan operasi terhadap jari yang terputus. Rumah sakit bertanggung jawab dengan memberikan layanan pasien yang semula pasien umum kelas 3 karena kelalaian tersebut digunakan ruang VIP. Pasien juga diawasi 3 kali 24 jam oleh perawat dan jika ada masalah bisa langsung dilaporkan ke pihak dokter. Hal tersebut diungkapkan Muksin, Wakil Direktur SDM Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang.
Muhsin menuturkan perawat yang lalai tersebut berstatus pegawai tetap di rumah sakit tersebut dan saat ini statusnya sudah dinonaktifkan. Sebelumnya pihak keluarga sempat meminta untuk bertemu dengan perawat tersebut pada Jumat 3 Februari 2023 siang. Namun memang hal itu belum terlaksana karena saat itu pihak Rumah Sakit Muhammadiyah menunggu hingga suasana kondusif. Namun setelah sholat Jumat, pihak rumah sakit menunggu kesediaan keluarga bertemu perawat dan ditunggu hingga petang. Namun belum ada pertemuan antara keluarga, Rumah Sakit Muhammadiyah dan perawat. Kini oknum perawat yang menangani bayi tersebut dinonaktifkan. Meski demikian, ayah bayi bernama Suparman tetap melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian. Polisi diketahui telah memeriksa 7 orang saksi. Sebelumnya Suparman yang merupakan warga Kelurahan 910 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang melaporkan ke Polrestabes Palembang. Suparman menjelaskan peristiwa yang mengakibatkan jari anak perempuannya putus. Menurut Suparman, insiden itu terjadi pada Jumat 3 Februari 2023 sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Diketahui Suparman berawal anaknya demam. Lalu istrinya yakni Sri membawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Silaberanti, Palembang. Setelah dirawat hampir 3 hari di rumah sakit, infus yang dipakai di lengan kanan sebelah kiri anaknya tersumbat. Melihat kondisi tersebut, Suparman dan istrinya memanggil perawat yang jaga. Karena susah membuka perban infus anaknya, perawat menggunakan gunting besar untuk membuka perban tersebut. Namun jari kelingking AR ikut tergunting hingga putus. Pihak rumah sakit tanggung jawab. Kondisi anak kita seperti apa, Pak? Yang di kota tadi masih. Sekarang. Sudah lagi di situ. Tanggung jawabnya seperti apa rumah sakit, Pak? Tanggung jawabnya langsung operasi, langsung ke ruang VIP. Pindahnya. Langsung ditindak. Iya. Pak, itu berarti anak kita istri kita nggak ngelahirin di rumah sakit berarti kan? Enggak. Berarti demam dibawa ke rumah sakit ke RS Muhammadiyah, Pak, berarti Pak ya? Jadi kita minta sama rumah sakit itu apa, Pak? Kalau rumah sakit tadi minta tanggung jawab. Nah, kalau kami ini minta tanggung jawab yang suster tadi. Mana uji waktu masa depan anakku yang tadi. Gitu. Pak, itu pas masuk rumah sakit normal semua jarinya, Pak? Normal semua. Pak, itu berarti sekarang pengobatan berarti disambung jarinya, Pak? Sambung sudah jarinya, Pak. Tapi kita masih tetap tak terima, Pak ya? Tunggu 3 hari katanya. 3 hari, Pak ya? Pak, siapa nama kita, Pak? Pak Suparman. Suparman, warga mana? Pegawai apa, Pak? Pegawai di Pasar Buah. Agak mendingan. Pindah perawat ke habis itu langsung operasi pindah ke perawat VIP. Tapi rumah sakit yang sama. Ya. Pak, kejadian ini udah berapa hari, Pak? Baru kita lapor ke, Pak? Jumat kemarin, Pak ya? Lapor. Pak, dengan adanya ngelapor di sini apa dia harapannya, Pak, kepada pihak kepolisian, Pak? Ya, harapannya kami ini untuk masa depan anak kami itu. Iya, kan cacat. Nah, minta pertanggungjawabannya bagaimana itu. Berarti dalam keadaan pas berobat di rumah sakit Muhammadiyah, kondisi anak kita sehat ya? Ya. Ada salah satu perawat kami yang melakukan tindakan kepada seorang pasien anak bayi. Dia mungkin kelalaian sehingga ketika dia melakukan tindakannya itu yang tidak disengaja sehingga menyebabkan insiden guntingnya itu mengenai si bayi sehingga putus sedikit di jari kelingkingnya itu. Nah, dari pihak rumah sakit mendengar kejadian itu langsung melakukan tindakan operasi. Operasi itu kalau tidak salah memakan waktu lebih kurang 1,5 jam. Dan alhamdulillah operasi itu
berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan. Dan selanjutnya dari pihak rumah sakit bertanggung jawab memberikan pelayanan prioritas kepada keluarga pasien yang awalnya dia tuh pasien umum kelas 3, karena ini bentuk tanggung jawab kami, kelalaian dari pegawai kami. Dari operasi itu langsung dipindahkan ke ruang VIP, dan itu diawasi 3 kali 24 jam oleh perawat kami, agar kalau terjadi masalah di bayi itu langsung bisa dilaporkan dengan pasien dengan dokter yang menangani operasi anak tersebut. Itu memang berita itu benar adanya. Kami bicara ini apa adanya. Kondisi bayi Pak, gimana Pak? Kondisi bayinya sekarang? Saya berapa kali melihat kondisi bayi itu dalam keadaan baik, sehat, memang dia masih dalam pengawasan, dan kami juga sarankan kepada keluarga itu agar itu ruangannya itu tidak terganggu anak itu, agar supaya jangan terlalu banyak pasien. Jadi anak itu istilahnya tidak terganggu. Masih dirawat di rumah sakit. Masih dirawat. Terus bagaimana dengan perawat tersebut? Bagaimana? Ada ultimatum apa yang diberikan dengan rumah sakit selalu melakukan tindakan perawat itu sekarang ini dinonaktifkan. Dinonaktifkan sambil menunggu proses lebih lanjut. Statusnya dia itu apa Pak? Status dia itu memang bekerja di sini atau perawat tetap ya? Inisialnya Diana. Sudah berapa lama Pak? Pak, berarti nanti kalau dari proses untuk ada penetapan tersangka, bagaimana tindakan rumah sakit? Ya, kami berharap proses ini nanti bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Karena sekali lagi ini kaitannya kan bukan hal yang sesuatu yang disengaja. Ini kami anggap sebagai musibah bagi karyawan kami, sehingga itu tadi menyebabkan ada kecelakaan jika saat terjadi. Kondisi tangan sudah kembali normal atau seperti apa? Kondisi tangan bayi. Kami belum bisa memberi jawaban. Dari operasi itu butuh waktu 3 hari. 3 hari, nanti 3 hari bisa kelihatan. Pasca setelah 3 hari kemudian apa sih yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap keluarga bayi? Ya, sekarang ini kami melakukan pengawasan dulu, Pak. Pengawasan, observasi 3 kali 24 jam. Jadi kami tambahkan di situ perawat yang setiap 15 menit atau 20 menit kondisi perkembangan si bayi. Ya, nanti karena kita kan belum tahu itu 3 hari ke depan baru bisa kami menjawabnya. Nah, kalau dia berhasil tidak ada efeknya. Kalau dia berhasil tidak ada efeknya. Insya Allah, kami mohon doanya teman-teman sekalian operasi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Pak, sedikit Pak tambahan, kalau dari cerita kronologi Bapak korban ini, kronologisnya itu waktu mau ganti infus, terus terpenting tidak sengaja kan? Nah itu gimana Pak? Kalau dari perawatnya rumah sakit gimana? Kan belum ketemu ya. Kemarin kan ada dari jam 11:30 ya. Jam 11:30 itu keluarga dari pasien ini kan pengen bertemu dengan perawat tersebut. Nah, karena kondisinya kurang kondusif ya, kami kan harus fokus ke operasi dulu. Dan keluarga pasien ini kan mau bertemu dengan pegawai kami. Kami saat itu belum kasih jawaban. Nah, setelah sholat Jumat, keluarganya ngotot juga mau ketemu dengan si perawat. Nah, permintaan itu kami respon. Kalau dia pengen bertemu nian, kami sanggupi, ya, kami sanggupi. Nah, sampai maghrib
sampai maghrib kami menunggu kesediaan dari keluarga pasien itu untuk bertemu dengan perawat kami itu belum bisa. Biasanya bolak-balik itu ke ruangan VIP itu, pertama katanya lakinya tidak ada, yang kedua lakinya tidur, sudah lakinya itu dia ngomong nunggu yainya. Nah, setelah itu ya, katanya yainya tidak bisa hadir, jadi belum bisa bertemu. Nah, pasien itu perawat itu sampai maghrib menunggu untuk kami, dia minta maaf kepada ibu dari pasien itu. Pak izin Pak, mungkin kayak gini Pak, yang ditanya ke wartawan tadi Pak, tadi terjadinya insiden itu pas apa dari info macet? Iya, apalagi ada masalah atau apa Pak dari pengakuan si perawat sendiri hingga hilang fokus ini Pak. Ini kalau kronologis itu bukan hak jawab saya. Saya ini kan SDM. Salah. Oh iya. Kalau salah kan dampaknya besar. Ini tadi Tribuners, statement resmi dari pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang yang memberikan klarifikasi dan hak jawabnya terkait laporan seorang orang tua yang tadi siang melapor ke Polrestabes Palembang bahwa jari anaknya itu terputus tanpa sengaja oleh perawat di rumah sakit ketika hendak mengganti selang infus di ruang VIP. Semuanya itu gratis. Yang sister tadi mana uji waktu masa depan anakku yang tadi. Bayi perempuan berusia 8 bulan di Palembang berinisial AR mengalami nasib malang. Jari kelingking bayi itu terputus karena terkena gunting perawat saat akan diganti infus. Atas insiden ini, ayah dari bayi itu, Suparman 38 tahun, melapor ke Polrestabes Palembang. Suparman mengatakan bahwa insiden itu terjadi saat anaknya mengalami demam dan dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang oleh istrinya bernama Sri. Setelah dirawat hampir 3 hari di rumah sakit tersebut, infus yang dipakai di lengan kanan anaknya tersumbat dan memanggil perawat. Saat menanganinya, perawat itu terlihat kesusahan membuka perban infus hingga menggunakan gunting besar. Namun naasnya jari kelingking AR ikut tergunting hingga putus. Atas laporan yang dilayangkan Suparman pada Sabtu 4 Februari, pihak Piket Reskrim dan Piket SPKT Polrestabes Palembang langsung menerimanya. Sementara itu, Humas Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Hajah Eka Tanzilawati membenarkan adanya kejadian tersebut. Dikatakan Eka, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah juga sudah mengobati korban dan bertanggung jawab atas insiden ini. Pihak rumah sakit langsung menindaklanjuti dengan melakukan operasi terhadap jari yang terputus. Lama waktu operasi sekitar 1,5 jam. Selain itu, pihak rumah sakit juga memberikan layanan pasien yang semula pasien umum kelas 3 karena kelalaian tersebut digunakan ruang VIP. Sementara Wakil Direktur SDM Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Muksin mengatakan perawat tersebut telah dinonaktifkan dari pekerjaannya. Perawat yang diketahui berinisial D itu merupakan perawat senior yang sudah bekerja selama 18 tahun. Pihak rumah sakit tanggung jawab. Kondisi anak kita seperti apa Pak? Yang di kota tadi masih. Sekarang. Dirawat lagi di situ. Tanggung jawabnya seperti apa rumah sakit Pak? Tanggung jawabnya langsung operasi, langsung ke ruang VIP. Tindakannya. Langsung ditindak. Iya. Pak, itu berarti anak kita istri kita nggak ngelahirin di rumah sakit berarti kan? Enggak. Berarti demam dibawa ke rumah sakit ke RS Muhammadiyah Pak, berarti Pak ya? Jadi kita minta sama rumah sakit itu apa Pak? Kalau rumah sakit tadi minta tanggung jawab. Nah, kalau kami ini minta tanggung jawab yang sister tadi. Mana uji waktu masa depan anakku yang tadi. Pak, itu pas masuk ke rumah sakit normal semua jarinya Pak? Normal semua.
Pak, itu berarti sekarang pengobatan berarti disambung jarinya, Pak? Sambung sudah jarinya, Pak. Tapi kita masih tetap tak terima, Pak. Tunggu 3 hari katanya. 3 hari, Pak. Pak, siapa nama kita, Pak? Pak Suparman. Suparman. Warga mana? Gawe apa, Pak? Gawe di Pasar Buah. Anak kelima nih, Kak? Iya. putus sedikit di jari kelingkingnya. Seorang bayi berusia 7 bulan di Palembang, Sumatera Selatan mengalami insiden jari kelingking terpotong saat menjalani perawatan di rumah sakit. Hal ini bermula ketika seorang perawat hendak mengganti selang infus. Atas insiden ini, bayi tersebut kemudian menjalani operasi penyambungan jari, sedangkan perawat dinonaktifkan. Kejadian naas ini menimpa bayi perempuan dari Suparman saat dirawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang pada Jumat 3 Februari. Diceritakan oleh Suparman, mulanya dirinya dan sang istri membawa sang anak yang demam ke rumah sakit tersebut. Menurut Suparman, peristiwa bermula ketika perawat hendak mengganti selang infus. Dirinya sudah meminta agar perawat tersebut melepas perban seperti biasa. Namun nampaknya perawat ingin cepat-cepat dengan menggunakan gunting. Nah, selain menggunting selang infus, perawat tersebut tak sengaja menggunting jari kelingking sebelah kiri milik anak Suparman. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Suparman ke Polrestabes Palembang atas dugaan kasus malapraktik. Peristiwa naas ini dibenarkan oleh Wakil Direktur SDM Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Muksin, dalam konferensi pers pada Sabtu 4 Februari. Menindaklanjuti kejadian ini, rumah sakit langsung melakukan operasi penyambungan jari pada bayi tersebut. Selain itu, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah juga memindahkan pasien dari kelas 3 ke ruangan VIP. Disebutkan, bayi malang itu dalam keadaan baik dan dalam pengawasan. Sementara perawat yang tak sengaja menggunting jari bayi dinonaktifkan. Dia mungkin kelalaian sehingga ketika dia melakukan tindakannya itu yang tidak disengaja, sehingga menyebabkan insiden guntingnya itu mengenai si bayi sehingga putus sedikit di jari kelingkingnya. Dari pihak rumah sakit mendengar kejadian itu langsung melakukan tindakan operasi. Operasi itu kalau tidak salah memakan waktu lebih kurang 1,5 jam. Dan alhamdulillah operasi itu berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan. Dan selanjutnya dari pihak rumah sakit bertanggung jawab memberikan pelayanan prioritas kepada keluarga pasien yang awalnya dia tuh pasien umum kelas 3, karena ini bentuk tanggung jawab kami, kelalaian dari pegawai kami. Dari operasi itu langsung dipindahkan ke ruang VIP, dan itu diawasi 3 kali 24 jam oleh perawat kami agar kalau terjadi masalah di bayi itu langsung bisa dilaporkan dengan pasien dengan dokter yang menangani operasi anak tersebut. Itu memang berita itu benar adanya. Kami bicara ini apa adanya. Kondisi bayi, Pak, mana, Pak? Kondisi bayinya sekarang? Saya berapa kali melihat kondisi bayi itu dalam keadaan baik, sehat, memang dia masih dalam pengawasan, dan kami juga sarankan kepada keluarga itu agar itu ruangannya itu tidak terganggu anak itu, agar supaya jangan terlalu banyak pasien. Jadi anak itu istilahnya tidak terganggu.
pada Februari 2023 ada salah satu perawat kami melakukan tindakan kepada seorang pasien anak bayi. Dia mungkin kelalaian sehingga ketika dia melakukan tindakannya itu dia tidak disengaja sehingga menyebabkan insiden guntingnya itu mengenai si bayi sehingga putus sedikit di jari kelingkingnya itu. Nah, dari pihak rumah sakit mendengar kejadian itu langsung melakukan tindakan operasi. Operasi itu kalau tidak salah memakan waktu lebih kurang 1,5 jam. Dan alhamdulillah operasi itu berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan. Dan selanjutnya dari pihak rumah sakit bertanggung jawab memberikan pelayanan prioritas kepada keluarga pasien yang awalnya dia itu pasien umum kelas 3, karena ini bentuk tanggung jawab kami, kelalaian dari pegawai kami. Dari operasi itu langsung dipindahkan ke ruang VIP, dan itu diawasi 3 kali 24 jam oleh perawat kami agar kalau terjadi masalah di bayi itu langsung bisa dilaporkan dengan dengan dokter yang menangani operasi anak tersebut. Itu memang berita itu benar adanya. Kami bicara ini apa adanya. Ya. Saya berapa kali melihat kondisi bayi itu dalam keadaan baik, sehat, memang dia masih dalam pengawasan, dan kami juga sarankan kepada keluarga itu agar itu ruangannya itu tidak terganggu anak itu, agar supaya jangan terlalu banyak pasien. Jadi anak itu istilahnya tidak terganggu. Masih dirawat. Terus bagaimana dengan perawat tersebut? Bagaimana Pak? Apa sanksi apa yang diberikan dengan rumah sakit selalu melakukan tindakan perawat itu sekarang dinonaktifkan. Dinonaktifkan sambil menunggu proses lebih lanjut. Nanti setelah itu perawat tetap. Inisialnya Diana. Sudah berapa? Pak, berarti kalau dari proses penetapan tersangka, bagaimana tindakan rumah sakit? Ya, kami berharap proses ini nanti bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Karena sekali lagi ini kaitannya kan bukan hal yang sesuatu yang disengaja. Ini kami anggap sebagai musibah bagi karyawan kami, sehingga itu kan menyebabkan ada kecelakaan kejadian. Oke, Mensasi TV, inilah konfirmasi terkait anak berumur 8 bulan yang jarinya putus lantaran dilepas infus oleh perawat RS Muhammadiyah Palembang dan pihak RS Muhammadiyah bertanggung jawab atas peristiwa ini dan mengobati anak tersebut. Hingga saat ini anak tersebut masih dirawat di RS Muhammadiyah di ruangan VIP RS Muhammadiyah. Oke, Mensasi TV, nanti kita update lagi perkembangan terkait peristiwa ini, kejadian di Surang Ulung, proses Bang Musnailim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dia berhasil tidak ada efeknya. Kalau dia berhasil tidak ada efeknya. Insya Allah, kami mohon doanya teman-teman sekalian, operasi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Memberi infus. Versi rumah sakit sendiri apa benar kronologi kejadiannya seperti yang disampaikan orang tua korban saat lapor? Ya, Begini, kami Pak. kan belum ketemu ya. Kemarin kan ada dari jam setengah 12 ya. Jam setengah 12 itu keluarga dari pasien ini kan pengen bertemu dengan perawat tersebut. Nah, karena kondisinya kurang kondusif ya, kami kan harus fokus ke operasi dulu. Dan keluarga pasien ini kan mau bertemu dengan pegawai kami. Kami saat itu belum kasih jawaban. Nah, setelah sholat Jumat, keluarganya ngotot juga mau ketemu dengan si perawat. Nah, permintaan itu kami respon. Kalau dia pengen bertemu nian, kami sanggupi, ya, kami sanggupi. Nah, sampai maghrib kami menunggu kesediaan dari keluarga pasien itu untuk bertemu dengan perawat kami itu belum bisa. Ya, saya bolak-balik itu ke ruangan VIP itu, pertama katanya lakinya tidak ada. Yang kedua, lakinya tidur. Sudah lakinya itu dia ngomong nunggu yainya. Nah, setelah itu ya katanya yainya tidak bisa hadir, jadi belum bisa bertemu. Nah, pasien itu perawat itu sampai maghrib menunggu untuk kami, dia minta maaf kepada ibu dari pasien itu. Pak, izin Pak, mungkin kayak gini Pak, yang ditanyakan wartawan tadi Pak, izin kronologis pengakuan perawat Pak. Perawat Pak, tentang terjadinya insiden itu Pak. Apa menerima info macet atau gimana Pak? Si perawat Diana sendiri Pak. Ini kalau kronologis itu bukan hak jawab saya. Saya ini kan SDM. Ya. Kalau masalah medis saya bukannya tidak mau ngasih jawaban, takut salah. Kalau salah kan dampaknya besar. Jadi mohon maaf. Bukannya tidak mau ngasih, itu bukan wewenang saya untuk menjawab. Kami pun untuk kronologisnya masih ini. Nanti aku kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah konfirmasi dari pihak RS Muhammadiyah terkait balita umur 8 bulan AR yang tengah dirawat di RS Muhammadiyah mengalami jari kelingking kelingkingnya putus gara-gara saat perawat melepas input. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak rumah sakit tanggung jawab. Kondisi anak kita seperti apa, Pak? Yang di foto tadi masih. Sekarang. Dirawat lagi di situ. Tanggung jawabnya seperti apa rumah sakit Pak? Tanggung jawabnya langsung operasi, langsung ke ruang VIP. Tindakannya. Langsung ditindak. Iya. Pak, itu berarti anak kita istri kita nggak ngelahirin di rumah sakit berarti kan? Enggak. Berarti demam dibawa ke rumah sakit ke RS Muhammadiyah Pak, berarti Pak ya? Jadi kita minta sama rumah sakit itu apa Pak? Kalau rumah sakit tadi minta tanggung jawab. Nah, kalau kami ini minta tanggung jawab yang sister tadi. Mana uji waktu masa depan anakku yang tadi. Gitu. Pak, itu pas masuk rumah sakit normal semua jarinya Pak? Normal semua. Pak, itu berarti sekarang pengobatan berarti disambung jarinya Pak? Sambung sudah jarinya Pak. Tapi kita masih tetap tak terima Pak ya? Tunggu 3 hari katanya. 3 hari Pak ya? Pak, siapa nama kita Pak? Pak Suparman. Suparman. Warga mana gawean Pak? Gawe di Pasar Buah. Anak kelima nih kan? Iya. Oke, inilah Bapak korban Suparman yang mengobati
anaknya di rumah sakit Muhammadiyah Palembang dan mengalami jari putus kelingking akibat seorang perawat saat suster membenahi infusnya gara-gara lepas dan akhirnya menggunakan gunting mengenai jari anak Bapak Suparman, dan karena tidak terima Pak Suparman pun melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang. Agak mendingan pindah perawat ke habis itu langsung operasi pindah ke perawat VIP tapi rumah sakit yang sama. Ya. Pak, kejadian ini udah berapa hari Pak? Baru kita lapor gak Pak? Jumat kemarin Pak ya? Lapor. Pak, dengan adanya ngelapor di sini apa dia harapannya Pak kepada pihak kepolisian Pak? Ya harapannya kami ini untuk masa depan anak kami itu kan cacat. Nah, minta pertanggungjawabannya bagaimana itu? Berarti dalam keadaan pas berobat di rumah sakit Muhammadiyah kondisi anak kita sehat ya? Ya sehat. Mau video siapa? Sri Wahyuni. Ya. Anak keberapa nih Pak? Anak 5. Anak kelima kan? Cowok Cewek. Pak? Cewek. Cewek ya? Siapa namanya Pak? Airska Arumi. Jadi yang salah tuh memang suster ya? Iya, suster yang gagal. Iya Pak. Ayo Pak. Oke, pemirsa Sipo, itulah keterangan dari Suparman, bapak dari anak berumur 8 bulan yang berobat di RS Muhammadiyah mengalami jari putus saat dilepaskan infus oleh seorang perawat. Oke, pemirsa Sipo, oke, kita lanjut lagi update kegiatan perkembangan terkini terkait kejadian dan hasil tanggapan ungkapan kasus jajaran Reskrim Polrestabes Palembang mulai dari Polsek dan Surang Udis Pemilir. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibu Sri Wahyuni dari Palembang menghubungi Hotman Paris atas kejadian jari kelingking bayinya, bayi perempuannya sebelah kiri putus diduga karena ulah seorang perawat. Proses hukum, Hotman Paris turun tangan heboh kasus jari bayi terpotong di Rumah Sakit Palembang. Pengacara kondang Hotman Paris turun tangan dalam kasus jari bayi 7 bulan tergunting di Rumah Sakit Palembang. Hal ini diungkap Hotman Paris dalam unggahan akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Senin 6 Februari 2023. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu tengah heboh dengan perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang yang tergunting tangan seorang bayi 7 bulan. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengunggah isi percakapan dengan salah satu korban bayi 7 bulan yang jari tangannya terpotong oleh perawat. Dalam isi percakapan, korban meminta bantuan sang pengacara untuk menangani kasus ini dan mencari keadilan. Saya keluarga si bayi korban yang jari kelingkingnya putus oleh perawat. Saya mohon bantuannya untuk menghubungkan agar Bapak Hotman Paris bisa membantu adik sepupu saya biar ada keadilan di sini. Tulis keluarga korban dalam sebuah pesan Instagram yang diunggah Hotman Paris. Hotman lantas menjawab dalam sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa dirinya siap bertemu dan membantu keluarga bayi tersebut. Hotman 911 siap ketemu keluarga bayi ini, tulis Hotman. Tak hanya itu, dalam unggahan sebelumnya, Hotman juga siap menangani kasus ini ke proses hukum. Diberitakan sebelumnya, seorang ayah melaporkan dugaan malpraktik keperawatan di Palembang ke polisi, jari anaknya seorang bayi 7 bulan terpotong gunting saat ganti selang infus. Ya harapannya kami ini untuk masa depan anak kami itu kan cacat. Nah, minta pertanggungjawabannya bagaimana itu? Nasib malang dialami bayi perempuan tersebut terjadi pada Jumat 3 Februari 2023. Tidak terima atas kejadian tersebut, Suparman, orang tua bayi melaporkan kasus malpraktik keperawatan ke Polrestabes Palembang. Kepada polisi, Suparman menuturkan dirinya bersama sang istri Sri Wahyuni membawa anaknya berobat ke salah satu rumah sakit swasta di Palembang. Bukannya sembuh, sang anak yang masih berusia 7 bulan jarinya malah terputus akibat tak sengaja dipotong oleh perawat di rumah sakit. Warga Jakabareng ini melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polrestabes Palembang Sabtu 4 Februari 2023.
Suparman mengatakan kejadian naas yang menimpa anaknya itu terjadi pada hari Jumat 3 Februari 2023. Lanjut Suparman, kala itu si perawat hendak mengganti infus anaknya yang sedang dirawat karena tersumbat. Suparman mengungkapkan untuk melepas perbannya saja seperti biasa, namun karena si perawat mau cepat-cepat memotong selang infus pakai gunting, malah jari kelingking sebelah kiri anaknya yang terpotong. Suparman mengatakan anak kelimanya yang baru berusia 7 bulan itu diketahui hanya sakit demam dan sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Kini bayi perempuannya sudah difasilitasi kemudian dipindahkan di ruang VIP untuk dioperasi agar luka yang dialami tidak semakin jadi. Terungkap sosok perawat yang mengakibatkan jari bayi 7 bulan terpotong dengan gunting saat mengganti selang infus. Oknum perawat berinisial D itu nyatanya termasuk senior sebab telah menjalankan profesinya selama 18 tahun. Hal ini diungkap Wakil Direktur SDM Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Muksin, saat diwawancarai pada Sabtu 5 Februari 2023. Perawat D kini menanggung sanksi atas kesalahan fatal yang dilakukannya. Manajemen Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan D. Pihak rumah sakit juga tidak membantah hal itu terjadi karena kelalaian dari si perawat. Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang siap mendampingi keluarga korban dan memberikan keterangan ke kepolisian jika nanti dipanggil. Saat ini bayi perempuan inisial AA itu masih dalam pengawasan usai menjalani operasi untuk menyambungkan kembali jari kelingking kiri yang terputus. Pihak rumah sakit menunggu 3 hari ke depan untuk memastikan hasil operasi. Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang memberikan penjelasan terkait kasus jari bayi 7 bulan terpotong saat mengganti selang infus di Palembang. Manajemen Rumah Sakit Muhammadiyah mengungkapkan, memang benar ada insiden pasien seorang bayi yang terpotong saat ganti selang infus di rumah sakit swasta milik Muhammadiyah tersebut. Langkah Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang saat ini adalah langsung bertanggung jawab dan menindaklanjuti melakukan operasi terhadap jari yang terputus. Rumah sakit bertanggung jawab dengan memberikan layanan pasien yang semula pasien umum kelas 3 karena kelalaian tersebut digunakan ruang VIP. Pasien juga diawasi 3 kali 24 jam oleh perawat dan jika ada masalah bisa langsung dilaporkan ke pihak dokter. Hal tersebut diungkapkan Muksin, Wakil Direktur SDM Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Muksin menuturkan perawat yang lalai tersebut berstatus pegawai tetap di rumah sakit tersebut dan saat ini statusnya sudah dinonaktifkan. Sebelumnya pihak keluarga sempat meminta untuk bertemu dengan perawat tersebut pada Jumat 3 Februari 2023 siang. Namun memang hal itu belum terlaksana karena saat itu pihak Rumah Sakit Muhammadiyah menunggu hingga suasana kondusif. Namun setelah sholat Jumat, pihak rumah sakit menunggu kesediaan keluarga bertemu perawat dan ditunggu hingga petang. Namun belum ada pertemuan antara keluarga, Rumah Sakit Muhammadiyah dan perawat. Kini oknum perawat yang menangani bayi tersebut dinonaktifkan. Meski demikian, ayah bayi bernama Suparman tetap melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian. Polisi diketahui telah memeriksa 7 orang saksi. Sebelumnya Suparman yang merupakan warga Kelurahan 910 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang melaporkan ke Polrestabes Palembang. Suparman menjelaskan peristiwa yang mengakibatkan jari anak perempuannya putus. Menurut Suparman, insiden itu terjadi pada Jumat 3 Februari 2023 sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Diketahui Suparman berawal anaknya demam. Lalu istrinya yakni Sri membawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Silaberanti, Palembang. Setelah dirawat hampir 3 hari di rumah sakit, infus yang dipakai di lengan kanan sebelah kiri anaknya tersumbat. Melihat kondisi tersebut, Suparman dan istrinya memanggil perawat yang jaga. Karena susah membuka perban infus anaknya, perawat menggunakan gunting besar untuk membuka perban tersebut. Namun jari kelingking AR ikut tergunting hingga putus. Pihak rumah sakit tanggung jawab. Kondisi anak kita seperti apa? Yang di foto tadi masih. Sekarang. Sudah. Lagi di situ. Tanggung jawabnya seperti apa rumah sakit, Pak? Tanggung jawabnya langsung operasi, langsung ke ruang VIP. Pindahkan. Langsung ditindak. Iya. Pak, itu berarti anak kita
istri kita nggak ngelahirin di rumah sakit berarti kan? Enggak. Berarti demam dibawa ke rumah sakit Iya. ke RS Muhammadiyah Pak, Iya. berarti Pak ya? Jadi kita minta sama pihak rumah sakit itu apa Pak? Kalau rumah sakit tadi minta tanggung jawab. Nah, kalau kami ini minta tanggung jawab yang suster tadi. Mana uji waktu masa depan anakku yang tadi. Gitu. Pak itu Pak pas masuk ke rumah sakit normal semua jarinya Pak? Normal semua. Normal. Pak itu berarti sekarang pengobatan berarti disambung jarinya Pak? Sambung. Disambung sudah jarinya Pak? Sudah. Tapi kita masih tetap tak Ya, terima Pak ya? tunggu 3 hari katanya. 3 hari Pak ya? Pak siapa nama kita Pak? Pak Suparman. Suparman, warga mana? Gawe apa Pak? Gawe di Pasar Buah. Agak mendingan. Pindah perawat ke habis itu langsung operasi pindah ke perawat VIP. Tapi rumah sakit yang sama. Ya. Pak kejadian ini udah berapa hari Pak? Baru kita lapor ke Pak? Jumat kemarin. Jumat kemarin Pak Langsung ya? lapor. Pak dengan adanya ngelapor di sini apa dia harapannya Pak kepada pihak kepolisian Pak? Ya harapannya kami ini untuk masa depan anak kami itu Iya, kan cacat. Nah, minta pertanggungjawabannya bagaimana itu? Berarti dalam keadaan pas berobat di rumah sakit Muhammadiyah kondisi anak kita sehat ya? Ya. Itu ya. 23 ada salah satu perawat kami melakukan tindakan kepada seorang pasien anak bayi. Dia mungkin kelalaian sehingga ketika dia melakukan tindakannya itu yang tidak disengaja sehingga menyebabkan insiden guntingnya itu mengenai si bayi sehingga putus sedikit di jari kelingkingnya itu. Nah, dari pihak rumah sakit mendengar kejadian itu langsung melakukan tindakan operasi. Operasi itu kalau tidak salah memakan waktu lebih kurang 1,5 jam. Dan alhamdulillah operasi itu berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan. Dan selanjutnya dari pihak rumah sakit bertanggung jawab memberikan pelayanan prioritas kepada keluarga pasien yang awalnya dia tuh pasien umum kelas 3 karena ini bentuk tanggung jawab kami, kelalaian dari pegawai kami. Dari operasi itu langsung dipindahkan ke ruang VIP dan itu diawasi 3 kali 24 jam oleh perawat kami agar kalau terjadi masalah di bayi itu langsung bisa dilaporkan dengan pasien dengan dokter yang menangani operasi anak tersebut. Itu memang berita itu benar adanya. Kami bicara ini apa adanya. Kondisi bayi Pak, gimana Pak? Kondisi bayinya sekarang? Saya berapa kali melihat kondisi bayi itu dalam keadaan baik, sehat, memang dia masih dalam pengawasan. Dan kami juga sarankan kepada keluarga itu agar itu ruangannya itu tidak terganggu anak itu agar supaya jangan terlalu banyak pasien. Jadi anak itu istilahnya tidak terganggu. Masih dirawat di rumah sakit. Masih dirawat. Terus bagaimana dengan perawat tersebut? Bagaimana? Ada ultimatum. Apa yang diberikan dengan rumah sakit selalu melakukan tindakan perawat itu sekarang ini dinonaktifkan. Dinonaktifkan sambil menunggu proses lebih lanjut. Statusnya dia itu apa Pak? Status dia tuh memang bekerja di sini atau perawat tetap ya? Inisialnya Diana. Sudah berapa lama Pak? Pak, berarti nanti kalau dari proses hukum ada penetapan tersangka, bagaimana tindakan rumah sakit? Ya, kami berharap proses ini nanti bisa
dibicarakan secara kekeluargaan. Ya. Karena sekali lagi ini kaitannya kan bukan hal yang sesuatu yang disengaja. Ini kami anggap sebagai musibah bagi karyawan kami, sehingga itu tadi menyebabkan ya, ada kecelakaan kejadian. Kami belum bisa memberi jawaban. Dari operasi itu butuh waktu 3 hari. 3 hari, nanti 3 hari bisa kelihatan. Pasca setelah 3 hari kemudian apa sih yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap keluarga bayi? Ya, sekarang ini kami melakukan pengawasan observasi 3 kali 24 jam. Jadi kami tambahkan di situ perawat yang setiap 15 menit atau 20 menit melihat kondisi perkembangan si bayi. Ya, nanti karena kita kan belum tahu itu 3 hari ke depan baru bisa kami menjawabnya. Nah, kalau dia berhasil tidak ada efeknya. Kalau dia berhasil tidak ada efeknya. Insya Allah, kami mohon doanya teman-teman sekalian ya, operasi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Pak, sedikit Pak tambahan, kalau dari cerita kronologi Bapak korban ini, kronologisnya itu waktu mau ganti infus, terus tergunting tidak sengaja kan? Nah itu gimana Pak? Kalau dari perawatnya rumah sakit gimana? Kan belum ketemu ya. Kemarin kan ada dari jam 11:30 ya. Jam 11:30 itu keluarga dari pasien ini kan pengen bertemu dengan perawat tersebut. Nah, karena kondisinya kurang kondusif ya, kami kan harus fokus ke operasi dulu. Dan keluarga pasien ini kan mau bertemu dengan pegawai kami. Kami saat itu belum kasih jawaban. Nah, setelah sholat Jumat, keluarganya ngotot juga mau ketemu dengan si perawat. Nah, permintaan itu kami respon. Kalau dia pengen bertemu nian, kami sanggupi, ya, kami sanggupi. Nah, sampai maghrib kami menunggu kesediaan dari keluarga pasien itu untuk bertemu dengan perawat kami itu belum bisa. Ya, saya bolak-balik itu ke ruangan VIP itu. Pertama katanya lakinya tidak ada. Yang kedua lakinya tidur. Sudah lakinya itu dia ngomong nunggu yainya. Nah, setelah itu ya, katanya yainya tidak bisa hadir, jadi belum bisa bertemu. Nah, pasien itu perawat itu sampai maghrib menunggu untuk kami, dia minta maaf kepada ibu dari pasien itu. Pak izin Pak, mungkin kayak gini Pak, tanya ke wartawan tadi Pak. Tadi terjadinya insiden itu Pas apa dari itu kaca? Ya, apalagi ada masalah atau apa Pak dari pengakuan si perawat sendiri hingga hilang fokus ini Pak. Ini kalau kronologis itu bukan hak jawab saya. Saya ini kan SDM. Salah. Iya. Kalau salah kan dampaknya besar. Ini tadi Tribuners statement resmi dari pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang yang memberikan klarifikasi dan hak jawabnya terkait laporan seorang orang tua yang tadi siang melapor ke Polrestabes Palembang bahwa jari anaknya itu terputus tanpa sengaja oleh perawat di rumah sakit ketika hendak mengganti selang infus di ruang VIP. Semuanya itu gratis.